Kesempatan ini teman-teman sekalian melanjutkan bab baru, yaitu jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Fahami dulu teman-teman sekalian, maksiat atau pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan. Kalau Anda faham dia adalah racun, berarti dia akan merusak tatanan hidup Anda. Tidak ada dosa teman-teman yang membawa pada ketentraman. Tidak ada dosa yang membawa pada kemakmuran. Tidak ada dosa yang tidak mempermalukan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya. Bukankah Anda biasa melihat koruptor? Mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta. Dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya. Tapi bukankah Allah SWT punya cara? Hanya dengan satu kejadian, atau sebuah berita, atau seseorang memberikan kesaksian, terbongkar semuanya, akhirnya disita seluruhnya, dia dipermalukan, keluarganya, istri anaknya terbengkalai, dan akhirnya terlilit utang. Dan itu bukan satu dua orang. Kenapa kita teman-teman tidak mengambil pelajaran dari para pelaku-pelaku dosa seperti ini? Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama, padahal akibatnya akan sama. Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam peraturan Allah. Orang yang melakukan dosa, maka akan dihukum. Orang yang mengikuti pelaku dosa itu dengan perbuatan yang sama akan dihukum yang sama. Tidak akan berbeda, tidak akan ada perubahan. Orang yang patuh kepada Allah diberikan kenikmatan. Para nabi-nabi, para orang-orang saleh dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di Mekah. Mekah adalah sebuah desa yang kecil bagi penduduk dunia pada saat itu. Tapi dengan Islam, dengan iman mereka patuh kepada Allah, mereka akhirnya istiqamah. Allah SWT menjadikan mereka raja-raja dunia. Siapa yang kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebelum adanya Islam? Tapi dengan datangnya Islam, mereka hanya istiqamah dalam agama, hanya Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Allah angkat kemuliaan mereka, Allah harumkan nama mereka. Nah, orang yang mengikuti jejak-jejak mereka akan sama akibatnya. Mereka akan bahagia, mereka akan tentram, dibukakan pintu rezekinya. Jadi fahami, kalau kemaksiatan kepada Allah racun kehidupan. Dia untuk dikenali dan dijauhi, bukan dicoba dan dilakukan. Sekali lagi, maksiat kepada Allah SWT untuk dikenali dan dijauhi. Cukup kita tahu, oh mencuri itu begini, ya, minum khamr itu begini, oh ini dalilnya, ini pelarangannya, ini hukumannya. Oh ternyata orang kalau mencuri dipotong tangannya, orang kalau mabuk dicambuk sampai 40 dera, orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, kalau sudah menikah dirajam. Cukup kita tahu. Tidak perlu kita sengaja mau mencoba, mungkin saya lolos dari hukumannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan satu kebodohan kalau orang menganggap dia bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala.